Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas struktur 5 yaitu lingkungan organisasi dan teori kepemimpinan. Perkenalkan nama saya Anini Cahyani dengan NPI 134. Perkenalkan, nama saya Amanda Septian ini dengan NPI 136. Kenalkan nama saya Fani Nafianti dengan NBI 156. Saya Rafik Zara dengan NBI 169. Lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap organisasi atau lingkungan kerja. Lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap organisasi atau lingkungan kerja sering disebut sebagai lingkungan tugas atau text environment. Terdiri dari elemen-elemen yang secara langsung mempengaruhi operasi dan kinerja suatu organisasi. Lingkungan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Untuk lingkungan internal, mencakup karyawan yang kualitas dan motivasinya penting, serta manajemen yang menetapkan gaya kepemimpinan. Untuk lingkungan eksternal meliputi mikro, yaitu pesaing, pemasok, pelanggan, lembaga keuangan, dan makro kondisi ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Untuk contoh lingkungan kerja yaitu ada fasilitas fisik, meliputi peralatan dan kondisi ruang kerja seperti meja, pencahayaan, dan kebersihan. Yang kedua, ada hubungan sosial, interaksi antara karyawan dan manajemen yang positif dapat meningkatkan moral. Yang ketiga, ada kebijakan perusahaan, yaitu ada aturan kerja seperti fleksibilitas jam kerja yang berdampak pada kepuasan karyawan. Lingkungan kerja yang berpengaruh tidak langsung terhadap organisasi atau lingkungan umum. Lingkungan tidak langsung atau general environment adalah faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi secara keseluruhan dalam jangka panjang. Elemen-elemen yang mempengaruhi yaitu kondisi ekonomi seperti inflasi dan suku bunga. Yang kedua ada sosial budaya, nilai dan norma masyarakat. Yang ketiga ada hukum, yaitu ada regulasi pemerintah. Yang keempat teknologi, ada kemajuan teknis. Yang kelima ada alam seperti iklim dan sumber daya. Yang keenam ada global, terdiri dari perdagangan internasional dan geopolitik. Contoh lingkungan umum yang pertama ada kondisi ekonomi seperti resesi yang menurunkan daya beli. Yang kedua ada perubahan sosial budaya seperti tren kesehatan yang mendorong produk organik. Yang ketiga ada regulasi hukum seperti undang-undang perlindungan data. Yang keempat ada inovasi teknologi seperti penggunaan AI untuk efisiensi. Yang kelima ada kondisi alam seperti perubahan iklim yang mempengaruhi pasokan bahan baku. Untuk lingkungan internal pada organisasi, mencakup semua faktor yang mempengaruhi operasional dan kinerja, seperti struktur organisasi, daya, sumber daya manusia, dan sistem manajemen. Analisis lingkungan internal penting untuk menentukan kekuatan dan kelemahan organisasi. Elemen utama termasuk ada struktur organisasi, yaitu cara organisasi diatur, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua ada budaya organisasi, nilai dan norma yang memotivasi karyawan. Yang ketiga ada sumber daya manusia, yaitu keterampilan dan memotivasi karyawan yang meningkatkan produktivitas. Yang keempat ada sistem manajemen, prosedur untuk mengelola operasi sehari-hari dan mendukung pengambilan keputusan. Contoh lingkungan internal yang pertama ada karyawan. Di perusahaan teknologi, karyawan dengan pendidikan tinggi di bidang teknik perangkat lunak dapat menjadi aset berharga untuk pengembangan produk. Yang kedua, struktur organisasi. Perusahaan retail dengan struktur hierarkis memudahkan komunikasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, budaya kerja. Di startup, budaya yang mendukung kreativitas mendorong karyawan berbagi ide tanpa takut kritik. Yang keempat, sumber daya fisik, yaitu fasilitas produksi modern dan peralatan canggih dapat meningkatkan efisiensi. Yang kelima, sistem penghargaan, yaitu program insentif bagi karyawan yang mencapai target meningkatkan motivasi dan kinerja tim. Selanjutnya, lingkungan eksternal pada organisasi mencakup faktor-faktor di luar yang dapat mempengaruhi operasional dan kinerja, terdiri dari dua kategori, yaitu mikro atau yang berpengaruh langsung dan makro yang berpengaruh tidak langsung.
Lingkungan eksternal mikro mencakup pelanggan, yaitu pengguna produk atau jasa, pesaing, organisasi lain yang menawarkan produk serupa, penyedia, pihak yang menyediakan bahan baku, lembaga keuangan, yaitu bank yang memberikan dukungan finansial, dan yang terakhir ada pasar tenaga kerja, yaitu ketersediaan tenaga kerja yang mempengaruhi operasional. Lalu lingkungan eksternal makro meliputi kondisi ekonomi, yaitu inflasi dan suku bunga, politik dan hukum, yaitu kebijakan pemerintah yang mempengaruhi operasi, lalu sosial budaya, yaitu nilai masyarakat yang mempengaruhi permintaan, dan terakhir teknologi perkembangan yang mengubah cara bisnis dijalankan. Contoh lingkungan eksternal, yang pertama ada pelanggan. Sebuah perusahaan makanan cepat saja harus memperhatikan preferensi diet pelanggan seperti meningkatnya permintaan untuk makanan sehat. Yang kedua, pesaing. Dalam industri smartphone, perusahaan perlu menganalisis strategi pesaing seperti harga, fitur produk, dan kampanye pemasaran untuk tetap kompetitif. Yang ketiga, penyedia. Ketika penyedia bahan baku mengalami gangguan pasokan, hal ini dapat langsung mempengaruhi produksi suatu perusahaan. Yang keempat ada kondisi ekonomi. Selama resesi ekonomi, banyak perusahaan mengalami penurunan penjualan karena daya beli konsumen menurun. Yang kelima, perubahan teknologi. Munculnya teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI dapat mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Berikut adalah gambaran model lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi sendiri adalah semua elemen yang mempengaruhi operasi dan kinerja suatu organisasi, baik dari dalam maupun luar. Model lingkungan organisasi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal pada model lingkungan organisasi. Yang pertama, lingkungan internal. Lingkungan internal mencakup semua faktor yang berada dalam organisasi dan dapat dikendalikan secara langsung. Beberapa elemen penting dari lingkungan internal meliputi struktur organisasi, cara organisasi diatur termasuk rantai perintah dan pembagian tugas. Kedua, ada budaya organisasi, nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi. Ketiga, sumber daya manusia, yaitu keterampilan, pengalaman, dan motivasi karyawan yang ada di dalam organisasi. Yang terakhir, proses dan sistem manajemen, yaitu prosedur yang digunakan untuk mengelola operasi sehari-hari. Lingkungan eksternal pada model lingkungan organisasi. Lingkungan eksternal mikro, yaitu elemen-elemen yang berpengaruh langsung terhadap organisasi, seperti yang pertama pelanggan, individu atau kelompok yang membeli produk atau layanan. Yang kedua, pesaing, organisasi lain yang menawarkan produk atau layanan serupa. Yang ketiga, penyedia bahan baku. Yang keempat, lembaga keuangan atau bank dan institusi lain yang memberikan dukungan finansial. Lalu, lingkungan eksternal makro, itu faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, termasuk kondisi ekonomi, yaitu inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi, politik dan hukum, kebijakan pemerintah dan regulasi yang dapat mempengaruhi operasi bisnis, sosial budaya, nilai-nilai masyarakat yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk, dan terakhir teknologi, perkembangan teknologi yang dapat mengubah cara bisnis dijalankan. Contoh model lingkungan organisasi. Sebuah perusahaan teknologi mungkin memiliki struktur organisasi berbasis tim untuk mendorong kolaborasi lingkungan internal. Di sisi lain, perusahaan tersebut harus memperhatikan tren pasar dan preferensi pelanggan dalam pengembangan produk baru. Lingkungan eksternal mikro. Kondisi ekonomi global seperti resesi atau pertumbuhan ekonomi juga akan mempengaruhi keputusan bisnis perusahaan tersebut. Lingkungan eksternal makro. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah suatu kajian yang menjalankan bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Teori ini mencakup berbagai pendekatan dan model yang digunakan untuk memahami sifat, perilaku, dan teknik yang tidak dimiliki oleh pemimpin yang efektif. Teori kepemimpinan juga mengeksplorasi bagaimana pemimpin dapat memotivasi, mempengaruhi, dan membimbing pengikut mereka dalam mencapai kinerja yang optimal. Kepemimpinan otoriter. Definisi, pemimpin membuat keputusan secara sepihak dan memberikan arahan yang jelas kepada anggota tim. Ciri-cirinya kontrol tinggi, komunikasi satu arah, dan keputusan cepat. Contohnya pemimpin di perusahaan manufaktur yang mengatur proses produksi secara ketat.
Untuk keunggulannya, pengambilan keputusan yang cepat karena pemimpin memiliki kontrol penuh. Yang kedua, struktur yang jelas sehingga anggota tim tahu tugas dan tanggung jawab mereka. Yang ketiga, efektif dalam situasi krisis atau ketika keputusan cepat diperlukan. Kelemahannya mengurangi motivasi dan partisipasi karyawan yang dapat berdampak negatif pada kreativitas. Potensi munculnya ketidakpuasan di kalangan staf karena kurangnya keterlibatan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat jika diterapkan secara berlebihan. Untuk kepemimpinan demokratis atau partisipatif adalah pemimpin melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan, mendorong kolaborasi dan diskusi. Ciri-cirinya keterlibatan karyawan, kemungkinan komunikasi dua arah, dan umpan balik yang dihargai. Contohnya perusahaan teknologi yang mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide inovatif. Keunggulannya meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, memfasilitasi inovasi dan kreativitas karena ide-ide dari anggota tim dihargai, membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik antara pimpinan dan karyawan. Kelemahannya yaitu proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat karena melibatkan banyak pihak, dapat menyebabkan kebingungan jika tidak ada batasan yang jelas dalam diskusi, dan kurangnya keputusan tegas dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat. Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka dan berfokus pada perubahan positif. Ciri-cirinya visi yang jelas, motivasi intrinsik, dan pengembangan individu. Contoh pemimpin di perusahaan startup yang memotivasi tim untuk berinovasi. Keunggulannya menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai potensi terbaik mereka, mendorong inovasi dan perubahan positif dalam organisasi, membangun hubungan yang kuat antara pimpinan anggota tim, menciptakan loyalitas yang dan kelemahannya adalah ketergantungan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi sehingga kinerja dapat menurun jika pemimpin tidak berkomitmen, dapat mengabaikan detail operasional yang penting dalam upaya untuk mencapai visi besar, risiko burnout pada karyawan karena tekanan untuk harus berinovasi. Kepemimpinan transaksional adalah pemimpin menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk mencapai potensi terbaik mereka dan berfokus pada perubahan positif. Ciri-cirinya visi yang jelas, motivasi intrinsik, dan pengembangan individu. Contohnya pemimpin di perusahaan startup yang motivasi tim untuk berinovasi. Keunggulannya menetapkan tujuan yang jelas dan memberikan imbalan untuk pencapaian, memfokuskan pada efisiensi dan efektivitas operasional, cocok untuk lingkungan yang membutuhkan struktur dan kontrol yang ketat. Kelemahannya, kurangnya kreativitas dan inovasi karena lebih berfokus pada tugas rutin dan dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan karyawan jika hanya mengandalkan imbalan dan hukuman, meminimalisir pengembangan hubungan interpersonal yang dalam antara pemimpin dan karyawan. Kepemimpinan servant. Definisi pemimpin memprioritaskan kebutuhan pengikutnya dan berusaha untuk melayani mereka dengan cara yang positif. Ciri-ciri fokus pada pengembangan orang lain dan mendengarkan dan membangun komunitas. Contoh pemimpin di organisasi non-profit yang memberdayakan anggota tim dan sukarelawan. Keunggulan, memprioritaskan kebutuhan karyawan sehingga meningkatkan kepuasan dan motivasi. Selanjutnya yaitu membangun budaya organisasi yang positif dan kolaboratif. Selanjutnya memfokuskan pada pengembangan individu dan tim. Kelemahannya yaitu dapat dianggap kurang tegas dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya resiko pengabaikan tujuan organisasi demi kepentingan individu dan mungkin sulit untuk diterapkan dalam situasi yang memerlukan keputusan cepat dan tegas. Yaitu kepemimpinan situasional. Definisinya yaitu pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka berdasarkan situasi dan kebutuhan tim. Ciri-ciri fleksibilitas, pemahaman konteks, dan kemampuan beradaptasi. Contohnya, kepala rumah sakit yang menggunakan gaya otoriter dalam keadaan darurat tetapi lebih partisipatif dalam situasi biasa. Keunggulannya, fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kebutuhan tim, meningkatkan efektivitas pemimpin dan menyesuaikan pendekatan berdasarkan kondisi,
Dan yang terakhir, memungkinkan pengembangan karyawan dengan memberikan dukungan yang sesuai. Untuk kelemahannya, memerlukan pemahaman dan yang mendalam tentang tim dan situasi yang bisa sulit dicapai. Selanjutnya, dapat menyebabkan kebingungan jika gaya kepemimpin sering berubah tanpa penjelasan. Dan yang terakhir, yaitu memerlukan keterampilan analisis dan komunikasi yang baik dari pemimpin. Contoh penerapan kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Di perusahaan manufaktur, pemimpin menggunakan gaya ini untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kualitas, sering membuat keputusan tanpa konsultasi. Yang kedua, yaitu kepemimpinan demokratis. Di perusahaan teknologi seperti Google, karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan sesi brainstorming untuk kolaborasi. Yang ketiga, yaitu kepemimpinan transformasional. Di startup seperti Tesla, pemimpin menginspirasi tim dengan visi yang jelas dan dorongan inovasi. Selanjutnya, yang keempat yaitu kepemimpinan transaksional. Di perusahaan retail seperti Walmart, karyawan diberi tugas jelas dan kinerja diukur melalui imbalan dan hukuman. Yang kelima, kepemimpinan servant di organisasi non-profit seperti Habitat for Humanity, pemimpin fokus pada kebutuhan masyarakat dan memberdayakan tim. Yang keenam, kepemimpinan situasional, yaitu dalam kesehatan, kepala rumah sakit menyesuaikan gaya sesuai situasi menggunakan gaya otoriter saat darurat. Yang ketujuh, kepemimpinan di tingkat negara. Di negara-negara Nordik, pemerintah menerapkan model demokratis dan inklusif, mendorong partisipasi publik dalam keputusan. Dan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.